Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata kuliah Psikologi Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudul kejenuhan dan transfer dalam belajar. Yang pertama, apa sih pengertian kejenuhan itu? Syah 2012 mengatakan, jenuh adalah jemu dan bosan, di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman yang baru. Selanjutnya masuk ke kejenuhan belajar. Pearson 2004 mengatakan kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Berikutnya, Moklis 2003 mengatakan faktor-faktor menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Yang pertama ada kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan keletihan itu sendiri. Yang kedua ada kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi itu. Yang ketiga, siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang bebas dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Yang keempat, siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan ia sendiri menilai belajar hanya berdasarkan ketentuan yang ia buat sendiri. Yang kelima, siswa kehilangan motivasi dan konsolidasi pada suatu level ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, munculnya kebosanan dan keletihan karena kemampuan seseorang telah sampai pada batas maksimum dalam belajar. Cara-cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar yang meliputi pengubahan potensi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kamar yang baru, lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. Transfer dalam belajar itu apa sih? Sudarwan 2010 mengatakan transfer dalam belajar adalah pengetahuan dan keterampilan sisa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang dialami masa sekarang. Ada berbagai ragam transfer dalam belajar, yaitu yang pertama ada transfer positif. Transfer positif ini adalah transfer yang baik, di mana terjadi dalam diri seorang siswa apabila seorang guru mengajarkan siswa dalam situasi-situasi lainnya namun berdampak positif. Yang kedua ada transfer negatif. Transfer negatif adalah transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya, yang mana dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lainnya. Yang ketiga ada transfer vertikal. Transfer vertikal adalah transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, terhadap pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi.
Transfer vertikal ini terjadi dalam diri seorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rumit. Dan yang terakhir ada transfer lateral. Transfer lateral adalah transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan siswa yang sederajat. Transfer ini dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang berbeda. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu hasil belajar siswa. Sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.